Bukaan peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. B, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada konsideran, ada dasar hukum, dan ada diktum. Nah, frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini wajib ditulis untuk seluruh peraturan. Ya, untuk seluruh peraturan. Dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Jadi diletakkan di tengah-tengah margin gitu ya. Nah, pencantuman, kenapa sih harus ada frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini? Dikarenakan pencantuman frase ini memberikan cerminan ataupun refleksi bahwa rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut mengalir atau dipenuhi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Oke, atau start fundamental norm gitu ya. Kalau kata ahlinya seperti itu ya. Nah, coba bisa kita lihat contohnya, Mbak. Next. Nah, jadi seperti ini. Oh, enggak ada ya itunya. Oke. Nanti tapi pada tahu ya setelah judul nanti ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, baru selanjutnya jabatan. Sorry saya enggak kasih contoh tadi, tapi kalau Anda buka contoh undang-undang apapun pasti ada di situ dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Jadi contohnya seperti ini, Presiden Republik Indonesia, koma, Menteri Keuangan Republik Indonesia, koma, Gubernur Kepulauan Riau, koma, Wali Kota Tanjung Pinang, koma. Jadi semua jabatan pembentuk itu harus diakhiri dengan tanda baca koma. Ya. Oke, next. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsideran. Jadi konsideran ini sering ya kita adik-adik pada pernah baca lah semuanya peraturan perundang-undangan pasti ada bahasa menimbang ya. Ada kata-kata menimbang, itu pasti ada. Jadi konsideran itu diawali dengan kata menimbang, di mana memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sering kita melihat bahwa demi memajukan ini, bahwa demi ini kan banyak ya. Sering ya kalau kita baca peraturan perundang-undangan pasti konsiderannya itu bisa sampai ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Nah, jadi itu nanti didasarkan lagi apakah dia peraturannya berdasarkan delegasi atau peraturannya berdasarkan atribusi. Nah, itu berbeda lagi. Nah, pokok pikiran pada konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan. Nah, jadi bahwa yang pertama itu adalah unsur filosofis. Di mana unsur filosofis ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, konsideran kedua adalah landasan sosiologis, dan ini sebentar ya, belum. Next, balik yang ke mundur yang sebelumnya. Sudah Ibu, ini. Iya. Nah, unsur sosiologis. Nah, dan unsur-unsur ini itu tuh diambil dari naskah akademik yang tadi, yang disusun sebelumnya, gitu. Nah, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang ketiga yaitu unsur yuridis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada konsideran menimbang itu memuat 3 unsur, filosofis, yuridis, sosiologis, dan yuridis. Next. Selanjutnya. Dalam memuat satu butir pertimbangan, maka kalimat terakhir berbunyi, perlu menetapkan peraturan, ini contohnya ya, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tentang ini. Ataupun perlu menetapkan peraturan daerah tentang kayak ketertiban umum. Itu di konsideran terakhir. Ya, di konsideran terakhir. Nah, jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Jadi menimbang A bahwa titik gitu lah ya. Jadi diawali dengan huruf A dan langsung disambung dengan bahwa. Nah, jika rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi seperti ini, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan peraturan daerah tentang apa. Jadi seperti itu. Ini di pertimbangan yang terakhir, di konsideran yang terakhir, ya. Next, Mbak, kita lihat contohnya. Oh, belum ya. Baik. Nah, ini kenapa ada atribusi dan delegasi? Dikarenakan dalam penyusunan konsideran itu biasanya kita melihat dari 2 hal. Yang pertama yaitu atribusi, adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Maka konsideran memuat pertimbangan yang berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Maka kalau dia konsiderannya itu adalah merupakan delegasi, maka konsiderannya itu cukup memuat satu pertimbangan uraian ringkas, melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan di atasnya yang memerintahkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Nah, next, Mbak. Nah, ini adalah contoh konsideran yang berdasarkan kewenangan atribusi. Jadi, pada saat kita menyusun suatu perda itu langsung diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang. Makanya di sini ada empat konsiderannya itu. Yang pertama yaitu bahwa guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, dan lain sebagainya, itu merupakan unsur filosofisnya. Selanjutnya, yang kedua itu kan unsur sosiologis ya, yang menceritakan bahwasanya keadaan sekarang itu bagaimana. Nah, makanya di yang B dibuat bahwa materi muatan Perda Kota Tanjung Pinang nomor 5 tahun 2008 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sosiologisnya. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini itu gimana, gitu. Nah, yang C ini adalah landasan yuridis, yaitu bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penegakan peraturan di daerah adalah dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakatnya dengan tidak bertentangan terhadap aspek hukum, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang representatif. Dan yang D, yang saya katakan tadi, di akhir konsideran
selalu dibuatkan untuk atribusi ya, selalu dibuatkan seperti ini, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ada kita membaca konsiderannya itu banyak sampai C sampai D, itu pasti kewenangan peraturan daerah yang didasarkan pembentukannya berdasarkan kewenangan atribusi. Selanjutnya, Mbak. Next. Nah, ini adalah contoh konsideran yang berdasarkan kewenangan delegasi. Maksudnya apa? Jadi, dari aturan di atasnya itu, ya, dari aturan yang di atasnya itu langsung menyebutkan. Jadi misalkan gini, misalkan di undang-undang ya, misalkan di undang-undang, ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan misalkan tentang penyelenggaraan ketertiban umum lah misalkan ditetapkan dengan perda. Nah, itu delegasi karena dia langsung menyebutkan dari undang-undang yang lebih tinggi itu langsung disebutkan bahwasanya ketentuan tentang ini diatur dengan perda. Itu delegasi. Jadi sama seperti ini, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 331 ayat 6, pasal sekian-sekian-sekian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang badan usaha milik negara. Jadi ini memang langsung ada perintah langsung ya dari undang-undang di atasnya yang menyebutkan bahwasanya pemerintah daerah wajib menyusun ini ataupun boleh menyusun ini gitu. Langsung dia gitu ya. Nah, next. Selanjutnya, Mbak. Nah, dan selanjutnya yaitu terkait dasar hukum. Nah, kalau tadi konsideran itu diawali dengan kata menimbang. Nah, kalau untuk dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Nah, dasar hukum itu memuat dua. Yang pertama yaitu dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi cukup dua. Nah, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jadi yang bisa dijadikan dasar hukum adalah, misalkan nih, kita dalam menyusun suatu peraturan daerah, kita nggak bisa menjadikan peraturan wali kota sebagai dasar hukum. Karena apa? Karena peraturan wali kota itu lebih rendah ketimbang peraturan daerah. Jadi yang bisa dijadikan dasar hukum yaitu undang-undang dari peraturan daerah sampai ke atasnya itu boleh. Atau perda yang lainnya boleh. Karena dia setingkat boleh. Lebih tinggi boleh, tetapi kalau rendah itu nggak boleh. Oke ya. Nah, selanjutnya peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan, tetapi belum berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum. Jadi kalau masih misalkan ada undang-undang, kita udah tahu nih, misalkan kayak rancangan KUHP baru misalkan gitu ya, itu belum bisa kita jadikan dasarkan apa? Karena belum disahkan gitu. Jadi yang menjadi dasar hukum itu adalah memang undang-undang yang masih berlaku dan undang-undang yang yang telah disahkan dan masih berlaku, seperti itulah. Selanjutnya dasar hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya mencantumkan pasal atau beberapa pasal. Nah, jadi misalkan seperti ini, kita tahu nih, dalam penyusunan peraturan daerah, itu kan bisa inisiatifnya bisa dua ya, bisa dari bisa dari DPRD, bisa dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah wali kota atau bupati. Nah, itu dasar hukumnya itu berbeda. Kalau misalkan inisiatif dari DPRD, itu maka dasar hukumnya itu ada pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.
Tetapi kalau misalkan inisiatifnya itu dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati atau wali kota, maka itu pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi dasar hukum pertama ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dasar hukum selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 cukup mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Undang-Undang Dasar jelas ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus ada dasar hukum yang kedua, misalkan Undang-Undang 39 misalkan tahun 99 tentang HAM, itu tidak perlu lagi kita menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia, tidak perlu. Jadi cukup Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi cukup seperti itu. Jadi Republik Indonesianya tidak dibuat lagi. Jadi cukup hanya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar saja. Selanjutnya. Nah, penulisan undang-undang peraturan pemerintah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan dalam kurung. Penulisan peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan peraturan presiden tentang pernyataan keadaan darurat bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan juga dalam kurung, dan penulisan peraturan daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman lembar daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan tambahan lembaran daerah provinsi, kabupaten atau kota yang diletakkan dalam kurung. Jadi sebagai contoh misalkan kayak, ada nggak Mbak contoh di next Mbak, ada nggak contohnya langsung? Coba lihat. Nah seperti ini. Jadi mengingat itu seperti ini. Jadi sekalian ya dengan yang tambahan tadi. Jadi mengingat satu, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini jelas bahwasanya peraturan daerah ini diajukan oleh pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Karena apa? Bukan inisiatif dari DPRD, karena dia menggunakan pasal 18. Jadi ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah dalam menyusun, dalam membentuk peraturan daerah. Selanjutnya ini yang contoh saya bilang tadi ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Dalam kurungnya langsung ada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76. Terus kita buatkan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209, dan ini wajib dibuat, kecuali memang kalau untuk misalkan ada aturan-aturan yang lama itu mereka kadang-kadang ada yang tidak dimuat dalam lembaran negara, tapi jarang sekali sih, hampir rata-rata ada semua. Oke, selanjutnya nah ini untuk diktum terdiri atas kata memutuskan, kata menetapkan, dan jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Pada peraturan daerah, sebelum kata memutuskan, dicantumkan frasa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kita sebutkan daerah mana, dan bupati atau wali kota daerah mana, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Nah, dan kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca .2 serta diletakkan di tengah margin. Oke, next Mbak.
Selanjutnya, kata menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, atau kalau di dalam perda itu tanpa kita sebutkan kota mana lagi, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan yang terakhir, jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa provinsi, kabupaten, atau kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Bisa kita lihat contohnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan Wali Kota Tanjung Pinang menetapkan peraturan daerah. Jadi di sini kita nggak sebutkan lagi dia daerah mana, karena udah jelas di atas itu kan udah disebutkan bahwasanya itu adalah Kota Tanjung Pinang. Jadi tidak perlu lagi dimenetapkan, ini tidak perlu lagi kita jelaskan bahwasanya peraturan daerah Kota Tanjung Pinang, tidak perlu lagi. Jadi menetapkan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah, itu kalau yang baru kita susun ya. Tapi kalau misalkan terkait perubahan seperti di bawahnya, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan Wali Kota Tanjung Pinang memutuskan menetapkan titik 2 peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Ya, saya rasa kalau di sini kalau kita baca mungkin agak ribet gitu ya, tetapi kalau pada saat kita lihat contohnya sih kayaknya oh seperti ini, kayaknya nggak yang susah lah ya. Oke. Udah gitu ini ini kalau yang judul di bawah ini sudah kita legal drafting. Ini yang terkait peraturan daerah tentang perubahan ini ya, yang tentang perubahan atas Perda nomor 5 itu, ini ada waktu itu sudah diharmonisasi sama Kumham, tetapi yang di atas tidak melalui Kumham. Kira-kira ada yang salah nggak dengan contoh di atas? Ada yang salah nggak dengan yang contoh pertama? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang di bawah ini sudah diharmonisasi sama Kumham, yang di atas nggak diharmonisasi sama Kumham. Kira-kira ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang tahu? Mbak Soraya mungkin tahu kira-kira? Kira-kira ada yang salah nggak dengan yang contoh saya yang pertama itu? Di diktum itu. Atau enggak Mbak Soraya, atau yang lainnya boleh. Silahkan. Coba dibandingkan dengan yang di bawah. Kira-kira ada yang salah nggak? Saya ini ambil dari peraturan yang udah diundangkan ya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Mungkin untuk yang di atas itu tidak ada ketertiban umumnya, Bu. Oh, bukan. Kalau ini kan memang judulnya terkait pengelolaan barang daerah. Tetapi di diktum tadi kan saya udah kasih tahu bahwasanya apa ya kira-kira yang kurang gitu loh. Bukan terkait judulnya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, ini dari Dian Putri nih. Ada Bu, perbedaannya bahasa yang memutuskan. Ya, benar Mbak Dian. Diomongin dong Mbak Dian. Jangan di chat aja, boleh lo ngobrol kita. Ya, jadi benar ya yang kata Mbak Dian itu. Jadi di yang peraturan daerah yang pertama itu tidak ada kata-kata frasa memutuskan, itu nggak ada. Ya kan? Nampak ya? Padahal untuk di diktum itu seharusnya ada kata-kata memutuskan.
Nah, jadi memutuskan, menetapkan